Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Izinkan saya menjelaskan mengenai eh, soal UAS ini yang yang sebelumnya lah dari UTS, di mana soal UAS ini saya sendiri adalah Wahyu Hartandi, NIP 2502011020321. Soal UAS ini menjelaskan bagaimana dari model bisnis yang telah diusulkan di UTS, kemudian dari diagram sistem informasi itu manfaatnya apa dalam proses transaksi dan customer, proses produksi dan juga proses distribusi dan juga proses layanan konsumen, dan kemudian jelaskan rancangannya, Big Data dengan AI, dan juga jelaskan rancangan keunggulan penerapan Big Data dan AI yang saya usulkan, dan juga metodenya apa. Eh, oke, dan juga ada nanti di referensinya. Oke, yang pertama adalah model spesies Alphamart, lanjutan dari UTS. Model spesies yang digunakan ini pada UAS ini melanjutkan model spesies yang diusulkan, yaitu jaringan minimarket model Alfamart. Sistem informasi yang berjalan mencakup 4 proses intinya: transaksi dengan customer melalui POS, point of sale, dan juga payment gateway, dan juga produksi yang dalam konteks retail berarti manajemen inventaris dan juga gudang. Kemudian distribusi melalui distribution center yang menghubungkan supplier dan juga gerai, dan juga layanan konsumen yang dikelola melalui sistem CRM. Nah, pada WAS ini keempat proses tersebut dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi manfaat penerapan AI, kemudian dirancang arsitektur big data dan juga AI yang terintegrasi serta keunggulan yang dapat diperoleh Alfamart dari penerapan tersebut. Oke, manfaatnya penerapan AI itu dalam proses bisnis itu ada tadi ya, proses transaksi dengan customer, bisa deteksi dan juga verifikasi otomatis dikasih dengan menggunakan computer vision. Misalkan dengan YOLO V8 dipadukan dengan algoritma pelacakan seperti BOT, SORT pada kamera kasir, self checkout dapat mendeteksi pergerakan pelanggan dan juga produk secara real time. Nah, kemudian fraud detection real time, model machine learning memantau pola transaksi, nilai, frekuensi, metode bayar, pembatalan berulang untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan dalam hitungan detik. Dan juga personalisasi dan juga cross-selling itu recommendation engine yang menyarankan produk tambahan pada kasir digital atau aplikasi berdasarkan riwayat dan juga pola pembelian pelanggan, apakah serupa atau tidak. Oke, yang selanjutnya dynamic pricing itu dengan model reinforcement learning menyesuaikan harga atau promo secara otomatis berdasarkan permintaan, sisa stok, barang yang ada di Alfamart dan juga waktu. Oke, untuk selanjutnya adalah proses produksi, yaitu adalah manajemen inventaris dan juga gudang. Ada 4 ya, prediksi permintaan yang lebih akurat itu menggunakan model deep learning berbasis data dari waktu, misalkan LSTM memprediksi kebutuhan stok setiap produk di setiap gerai dengan akurasi lebih tinggi dibandingkan reorder point statis, sehingga menggunakan overstock dan juga maupun stock out. Nah, computer vision tadi ya untuk self dan expired monitoring kamera pada rak dan juga gudang memantau ketersediaan barang serta mendeteksi produk yang mendekati tanggal kadaluarsa secara otomatis. Predictive maintenance-nya itu menggunakan AI memprediksi kebutuhan perawatan alat gudang sebelum terjadi kerusakan. Jadi mengurangi downtime operasionalnya. Kemudian quality control otomatis, image recognition mempercepat pemeriksaan kualitas barang masuk dari supplier saat proses penerimaan barangnya. Oke, bagaimana sih distribusinya? Distribusinya itu menggunakan route optimization, itu algoritma AI yang untuk menentukan rute pengiriman paling efisien secara dinamis berdasarkan kondisi lalu lintasnya, kemudian kapasitas kendaraan dan juga urgensi restock tiap gerainya. Predictive ETA itu adalah model machine learning memberikan estimasi waktu tiba pengiriman yang lebih akurat, membantu gerai menyiapkan penerimaan barang. Kemudian driven replacement itu hasil demand forecasting diintegrasikan dengan menjadwalkan pengiriman dan juga distribusi center sehingga jumlah dan waktu pengiriman disesuaikan dengan prediksi kebutuhan aktual, bukan hanya jadwal tetapnya. Kemudian untuk robotic process automation di DC, otomasi
berbasis AI pada proses picking dan sorting di DC, mempercepat pengemasan ulang barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing gerai. Kemudian untuk proses layanan konsumennya, menggunakan chatbot, kemudian sentimental analyze. Chatbot itu adalah sebagai aplikasi menjawab 24 jam melalui aplikasi. Kemudian sentiment analysis itu menganalisis media sosial, memberikan insight bagaimana sih kepuasan pelanggan dalam hal pelayanan diberikan oleh Alfamart. Kemudian customer segmentation, pengelompokan pelanggan itu berdasarkan algoritma. Misalkan dia apakah ada promo, kemudian program loyalty yang lebih relevan untuk setiap segmennya. Kemudian churn prediction itu klasifikasi mengidentifikasi pelanggan yang berisiko berhenti berinteraksi. Jadi kita bisa mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan atau tidak membeli dari Alfamart, itu bisa kita identifikasi dengan churn prediction. Nah, untuk rancangan penerapan big data ini atau AI ini, arsitektur yang diusulkan memperluas platform big data pada UTS dengan menambahkan lapisan AI-nya. Sebelum hasil dipetakan ke masing-masing proses bisnis dan disajikan pada B, BI dashboard, lapisan data ingestion-nya itu adalah tetap menampung seluruh luaran data dari 5 sumber operationnya: kasir, pos, atau payment gateway, stok, gudang, logistik, dan juga CRM, dan juga member. Kemudian lalu mengalirnya ke data lake-nya Amazon S3 yang terdiri dari raw zone tadi, staging zone, dan juga created zone. Data yang telah bersih kemudian diprocessing dan juga melalui aplikasi AI juga Python ya. Kemudian dikonsumsikan oleh 6 layanan AI utama, computer vision tadi untuk deteksi dan pelacakan pelanggan, demand forecasting itu untuk memprediksi permintaan, chatbot, sentimen, analisis berbasis NLP untuk layanan konsumen, dynamic pricing berbasis reinforcement learning, fraud atau anomaly detection, serta route automation untuk distribusi. Nah, keenam, model ini dipetakan langsung ke 4 proses bisnis: transaksi, produksi, distribusi, layanan konsumen. Dan kemudian inilah bentuk dari skemanya ya, skema dari arsitektur big datanya dari Alfamart. Kasir, kemudian payment gateway, stok gudang, logistik, kemudian CRM member, itu data ingestion tadi penjelasan di atas, data lake, kemudian processing, dan juga ini lapisan AI machine learning-nya, yaitu computer vision, demand forecasting, NLP chatbot, kemudian sentiment analysis, dynamic pricing, fraud, anomaly, dan juga route optimization, itu tadi penjelasan di atas. Kemudian pemanfaatan pada proses bisnis itu transaksi customer, kemudian produksi inventaris, distribusi, layanan konsumen, dan juga akan menghasilkan output otomatis dan juga akan menjadikan BI dashboard-nya sebagai sistem manajemen dari Alfamart tersebut. Nah, itu adalah skema ya, atau roadmap eh, terkait dengan penggunaan AI untuk bisnis Alfamart. Kemudian untuk rancangan keunggulannya adalah keunggulan itu berdasarkan penelitian Osam Ramadan McD dan juga Ahmad Wahab Ashraf dan Muhammad tahun 2024 berjudul Evolution in Retail Analysis ini, bahwa pertama adalah untuk pelacakan pelanggan. Penelitian ini menggabungkan model deteksi objek dan juga algoritma pelacakan pada rekaman CCTV gerai retail untuk menghasilkan jumlah pengunjung dan juga heat map pergerakan pelanggan secara akurat. Kedua, kemudian untuk memprediksi permintaan ini membandingkan 5 model tadi ya, linear regression, Xibus, dan juga CNN, dan juga LS Team, dan juga GRU, itu menemukan bahwa GRU paling akurat dengan peningkatan score dan juga penurunan MAPE dibandingkan model linear regression maupun model deep learning lainnya yang diuji. Berdasarkan temuan tersebut, rancangannya adalah prediksi permintaan berbasis deep learning mengadopsi arsitektur berbasis GRU. Penelitian itu di tiap gerai dari transaksi historis, pola masukan, dan juga event lokal, prediksi yang lebih presisi mengurangi pemborosan barang akibat overstock sekaligus mencegah kehabisan stok. Kemudian deteksinya juga pelanggan itu bagaimana untuk kita lihat dengan pada kamera gerai, mungkin perhitungan pengunjungnya bagaimana, apakah meningkat atau tidak, dan juga sehingga manajemen dapat mengoptimalkan penempatan produknya.
Oke, personalisasi layanan pelanggan otomatis menggunakan chatbot untuk layanan jawabnya, sentimen analisisnya, dan juga customer segmentednya apakah menghasilkan layanan dan juga promo yang lebih relevan untuk setiap segmennya atau setiap pelanggannya. Jadi kita bisa petakan apakah pelanggan ini sesuai kebutuhannya apa. Jadi kita berikan promo di situ. Untuk optimasi perantai pasoknya itu adalah kemudian untuk mengecek adalah fraud detection pada data transaksi terstreaming dan juga route optimization pada data logistik bekerja secara bersamaan untuk melindungi aset perusahaan sekaligus memangkas biaya dan juga waktu pengiriman antar gerai. Secara keseluruhan, kombinasi big data ini menciptakan siklus umpan balik yang lebih cerdas, yaitu adalah tadi operasi bisnis, kemudian platform big data, model AI, kemudian insight dan tindakan otomatis dan juga keputusan operasional yang lebih baik dan juga data baru yang lebih berkualitas untuk melatih ulang model dan juga seterusnya secara beruntun menjadi sistem yang semakin akurat. Itu saja dari saya presentasi dari lanjutan dari UTS untuk menjawab soal UAS tersebut. Terima kasih.